Halo para pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Catur Indonesia. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah pertarungan luar biasa dari ajang FIDE Grand Swiss 2025, sebuah turnamen yang dikenal sebagai turnamen terkuat di bumi dengan sistem Swiss, digelar setiap 2 tahun sekali. Selain hadiah besar, ajang ini juga sangat bergengsi karena menyediakan 1 tiket emas menuju turnamen kandidat, yang menjadi pintu gerbang untuk menantang juara dunia. Di babak kedua kali ini, juara dunia Gukes berhadapan dengan Erdokmuz Yagiskan, seorang junior berbakat berusia 14 tahun asal Turki yang sudah mengantongi rating tinggi. Bocah ajaib ini digadang-gadang sebagai harapan besar negaranya untuk suatu saat merebut gelar juara dunia, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah catur Turki. Menariknya lagi, dia dilatih langsung oleh Sakriyar Mamedyarov, Grandmaster Super dari Azerbaijan. Dalam partai ini, Gukes memilih strategi yang sangat teruji, langsung mengarahkan permainan menuju ending. Karena seperti kita tahu, menguasai ending bukanlah perkara mudah, dibutuhkan latihan panjang, pemahaman yang mendalam, serta pengetahuan luas. Sebelum ke partai kedua pemain, kita berikan sebuah ilustrasi ending. Di posisi ini putih unggul, siap dorong D5, E6, gajah putih sangat kuat. Juara dunia Tigran Petrosyan menemukan strategi brilian pertahanan yang mengubah haluan arah angin. Serangan di mana partai ini masuk ke semua buku catur, bab blokade. Partai ini dimainkan pada tahun 1953 antara Grandmaster Samuel Resevsky dari Amerika Serikat dan juara Tigran Petrosyan dari Soviet Union. Untuk mengerti posisi ini, kita wajib tahu kalau kuda dari C6 pindah ke D5 maka posisi hitam yang lebih baik. Tapi karena ada bongkaran di pusat, harus sangat hati-hati, jika semisalnya di sini, hitam mengabaikan seperti gajah ke D3, tamat riwayat hitam setelah E6. Setelah pertukaran pion, lalu pion D5, pertahanan putih solid. Disitulah hitam harus dituntut untuk keluarkan ide brilian, yaitu benteng E6. Tujuannya adalah untuk mencegah kelanjutan kedua pion putih, dan membawa kudanya ke D5, hentikan semua kelanjutan pion-pion putih. Maka di partai ini juga terjadi perjalanan langkah transposisi di ending, sehingga perlu kita ingat ending adalah puncak titik terakhir. Di sini Gukes Domaraju sebagai putih mewakili India, membuka jurus D4, Queen's Pawn. Erdokmuz sebagai hitam respon D5, lalu dibalas C3, langkah ini jarang kita lihat. Namun Gukes telah persiapkan jauh-jauh hari sebelum pertandingan diadakan. Setelah kuda dari Erdokmuz, dibalas gajah G5, C6, pertahankan kokohnya bagian pusat, menteri C2, dilawan balik kuda E4, maka gajah F4. Jalan satu-satunya bagi Gukes Domaraju, hanya ada satu pilihan usir kuda itu seperti F3, dimainkan oleh Erdokmuz, gajah F5, ancaman langsung pada menteri, Gukes menghindar ke B3, berbalik menekan B7. Maka Erdokmuz, yang masih bocil itu lawan balik menteri B6, guna hentikan ancaman pada pion. Langkah ini sedikit meragukan, namun tidak begitu berdampak buruk. Walaupun ada langkah yang lebih tepat, yaitu G5, putih harus membuang satu pion, guna mendapatkan serangan terbuka di jalur G semisalnya gajah wajib mundur. C7, selain support pion juga mendukung serangan di sayap raja. F3, setelah memaksa kuda mundur, gajah kali pion, kuda D7, walaupun ada untuk sementara ini pion E4. Hitam makan pion, blunder jika putih makan pion itu kembali, karena justru membuka jalan serangan putih. Kuda D2, sebagai opsi terbaik, F6, Erdokmuz tidak memilih jalur ini, karena sangat beresiko jika dia gagal. Dia menyadari bahwa di hadapan dia sekarang ini, adalah singa jantan dari India. Mari kita kembali ke partai aslinya. Setelah sampai pada titik ini, Gukes mainkan F3, kuda mundur ke D6. Kuda D2, menopang menteri jika ada kemungkinan pertukaran menteri. Erdokmuz, kuda D7, pion G4, gajah mundur ke G6, pion H4, H6, memberi ruang bagi gajah, lalu gajah G2. Pion E6, lalu pion H5, gajah wajib ke H7, lalu Gukes mainkan pion E4, lalu pion A4, di titik ini Gukes memutuskan pertukaran menteri. Lalu pion A5, Erdokmuz kuda C4, diterima oleh Gukes pertukaran kuda. Lalu dibalas pion B3, kuda kembali ke D6, lalu dilanjutkan oleh Gukes, E5,
lagi-lagi kuda mundur ke C8. Kita lihat formasi permainan tertutup, kemungkinan akan berakhir ke ending. Gukes mainkan gajah, rencana hentikan gajah terang hitam, yang sudah bebas, berniat untuk melakukan pertukaran gajah. Erdogmus mainkan raja, sudah mulai memikirkan bahwa permainan akan sampai ke ending, maka raja harus ikut berperang. Gajah mundur ke E3, masih mencari lubang. Raja C7, D2, kuda B6, maka Gukes Domaraju mainkan pion F4, ingin membuka sayap raja, sehingga ada pintu masuk jalan bagi pion-pion dia. Erdogmus menyadari hal itu membawa kudanya ke D7, mengarahkan pertahanan di sayap raja. Gajah E3, menawarkan pertukaran, diterima Erdogmus pertukaran gajah. Erdogmus sudah paham ini, dan melakukan langkah aktif, pertamanya di langkah ke-24, pion dorong B5. Langkah ini sedikit meragukan, namun di sisi lain Erdogmus menyadari, kalau dia hanya diam saja, menahan arus dari Gukes, jangankan untuk menang, draw aja mustahil. So, lebih tepat di sini gajah ke E7, guna hentikan terlebih dahulu dorongan pion di sayap raja, sambil hubungkan kedua benteng. So, setelah langkah tepat oleh dokter bedah Gukes Domaraju, pion F5, posisi putih dari imbang menjadi menang mutlak. Gukes akan mendatangkan badai di sayap raja, Erdogmus tidak tinggal diam, ambil juga jalan alternatif pertukaran pion. Lalu disusul pion C5, Erdogmus juga menciptakan badai di arah yang berbeda. Gukes mainkan kuda D2, lalu dibalas Erdogmus pion C5, Gukes makan pion, Erdogmus tidak langsung makan pion, terlebih dahulu kuda B6. Setelah benteng hindari ancaman, barulah kuda kali pion, memposisikan kudanya di tempat yang sangat strategis. Walaupun kuda ini tidak berdampak serius, namun sedikitnya akan merusak psikologis lawan. Gukes mulai fokus pada sayap raja memutuskan pertukaran pion, lalu kuda F4 menekan E6. Dilawan balik benteng E8, gajah mundur ke C1, raja C6, benteng F1, kontrol jalur terbuka jalan satu-satunya menuju ke depan. Benteng G8, raja mundur ke C7, ternyata di sini Gukes Domaraju, masih ragu serangan balik di sayap ratu, ini awal kesalahan dari Gukes. So, lebih tepat yaitu kuda G6, setelah gajah E7, maka benteng F7, memaksa gajah melangkah. Bangunan ini lebih pasti, di mana putih sekarang menguasai wilayah hitam. So, mari kita kembali ke partai kedua pemain. Setelah di sini, Erdogmus mainkan gajah E7, kuda kali pion, lalu pion G6, kembali permainan putih unggul. Lebih tepat di sini raja ke D7, mengusir kuda terlebih dahulu, lalu benteng F8, kontrol jalur terbuka, dan permainan sebanding. Karena putih tidak memiliki jalur untuk bisa masuk ke wilayah hitam. So, mari kita kembali ke partai kedua pemain. Setelah di sini Gukes Domaraju mainkan pion G5. Lalu raja ke D7, akhirnya dia menyadari bahwa seharusnya terlebih dahulu raja ke D7, guna memukul mundur kuda. Tapi ada yang berbeda setelah pion Gukes sudah maju ke G5, lebih tepat dia menerima pion di G5. Gukes menarik kudanya ke F4, lalu Erdogmus memutuskan benteng ke F8, kontrol jalur terbuka. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jalur terbuka adalah jalan satu-satunya, agar buah Anda bisa masuk ke wilayah perkarangan rumah lawan. Gukes ahlikan situasi benteng G1, dibalas gajah kali pion, kuda makan pion, lalu raja C6. Posisi kritis terjadi di langkah 40, di mana Gukes kehilangan kesempatan setelah dia memutuskan makan gajah. So, maka setelah Erdogmus raja makan kuda, Gukes Domaraju F6, dan Erdogmus makan pion. Semua pion putih blokade oleh hitam dan raja, dan kuda terletak di posisi terbaik. So, sekarang untuk analisis, di sini juga seharusnya putih harus menemukan ide brilian jika ingin menang, yaitu kuda F6. Dunia akan berkata lain, semisalnya gajah makan kuda, harus dibalas gajah makan pion, tempo menekan benteng. Walaupun ada untuk sementara ini gajah G7, membuka jalan bagi benteng untuk hilangkan benteng putih di A2. Tetap saja gajah makan gajah, benteng F2 skat, raja B3, ada pion A4 skat, raja makan kuda, benteng makan, lalu pion makan. Putih unggul pion setengah tronton, walaupun hitam unggul 2 benteng, itu akan dicegah, posisi gajah gelap, yang dapat hentikan pion hitam promosi.
Sekarang mari kita kembali ke partai kedua pemain. Setelah itu Gukes mainkan benteng G7. Rencana ingin bersihkan pion hitam. Namun, Erdogmus memilih benteng makan gajah, korban kualitas, jika tidak diterima tentu hitam unggul. Sehingga terpaksa Gukes makan benteng. Lalu benteng skat, sekarang justru Gukes Domaraju yang harus bertahan untuk ambil jalur draw. Karena jika Raja B3, justru permainan berbalik haluan setelah pion A4, Raja B4, benteng makan, dan jelas permainan akan dimenangkan oleh putih. Yang kedua jika di posisi ini, justru makan pion dengan benteng, setelah benteng ke B2, dan skatmat, maka keputusannya wajib Raja mundur ke belakang. Benteng kembali skat, setelah terjadi langkah yang berulang 3 kali berturut-turut, maka draw sudah tak terbendung lagi. Dari situlah kita bisa diketahui, Erdogmus sudah pernah belajar partai-partai juara dunia Tigran Petrosyan. Hingga dia menggunakan ide blokade rantai pion, untuk berbalik arah angin, di partai dan hampir menang sama singa bernama Gukes Domaraju itu. Oleh karena itu saya ucapkan sekian dan terima kasih, bagi yang telah belajar bersama kami. Salam hormat saya dari Master Catur Indonesia.